141. Niat hati mencari angin untuk menyegarkan kepalanya, Miranda malah bertemu dengan satu masalah lagi. Dia baru sampai di beranda rumah yang mengarah ke taman, menepi dari hingar-bingar musik yang diputar di rumah Megah Rasongko. Baru sekitar 15 menitan mungkin, saat seseorang yang bukan Geraldian menyapanya. "Hai," Miranda terlonjak, lantas menoleh dengan ekspresi terkejut. Ya ampun, lelaki itu, yang memakai kemeja kotak-kotak dan tidak sempat merapikannya ke dalam celana cuma menyeringai dan mengulurkan tangan. "Aku Ziyad, salah satu kolega Pak Rasongko, siapa namamu? Kulihat tadi kamu bersama Pak Geraldian, apa kalian sejenis raja dan gundik?" Tahu apa yang Miranda lihat sekarang? Di mata perempuan itu, laki-laki bernama Ziyad ini lebih terlihat seperti hewan primitif dibanding manusia yang menghargai sesamanya. Hewan pun ketika bertemu sesamanya paling tidak menyapa dengan sopan dan bukannya langsung menuduhnya. "Seorang gundik," katanya. "Serius loh?" Miranda ingin sekali memukul kepala yang sedang menyeringai itu dengan pot gantung di depannya. "Berani sekali orang asing ini. Jangan tersinggung. Informasi yang kutahu, Pak Geraldian itu punya seorang kekasih dari golongan yang setara. Kupikir lelaki semacam Pak Geraldian memang punya banyak wanita, dan kamu barangkali salah satunya." Tambah Ziyad menyugar rambut gondrongnya ke belakang. "Boleh aku berkenalan? Pelacur sepertimu kan harus butuh koneksi di mana-mana, biar nanti kalau Pak Geraldian bosan kamu bisa mencari yang baru." Ya Tuhan, ingin sekali Miranda mengangkat telapak tangannya ke atas, lalu menghantamkannya tepat ke pipi brewokan itu kuat-kuat. Miranda ingin membuat bibir menyebalkan itu berhenti berkata omong kosong. "Begini-begini harkat dan derajatku tidak jauh berbeda dari Pak Geraldian, kikit Ziyad." "Namamu siapa? Aku tidak punya waktu berkenalan dengan orang tidak penting," jawab Miranda angkuh, mengangkat dagunya tinggi seolah dirinya adalah anak sultan sementara Ziyad hanya rakyat biasa yang tidak punya hak untuk mengajaknya bicara. Ziyad sedikit melunturkan ekspresi humornya, sekarang dia menatap Miranda dengan waspada. Tampak memperhitungkan, dalam hati dia bergumam, punya nyali juga pelacur ini melawan kata-katanya. "Kamu hanya dipungut Geraldian sebagai pemuas nafsu, dan kesombonganmu sudah sebanyak ini. Aku suka sekali perempuan dominan seperti ini, mereka biasanya liar di ranjang," kata Ziyad menatap Miranda dengan sensual. Beberapa kali tatapannya menyasar anggota tubuh Miranda membuat perempuan itu bernafas dengan memburu karena amarah. Perempuan manapun pasti merasa terhina dengan ucapan sampah lelaki yang mengaku konglomerat ini. "Sebaiknya tutup mulutmu sebelum apa, sayang? Sebelum kamu menutup mulutku dengan bibir mungil nan sensual milikmu itu." "Dengan senang hati, sayang. Oh ya, aku punya hotel di sekitar sini, apa kamu mau mampir sebentar untuk melihat-melihat? Aku juga akan menunjukkan sesuatu yang aku miliki dan Geraldian tidak punya, ku yakin kamu akan puas." Ini keterlaluan. Ucapan lelaki itu sudah di luar batas. Miranda tidak dapat menahan diri lagi. Dia pengecut kalau cuma diam mendengarkan, menyerap sendiri rasa sakitnya diinjak-injak harga dirinya sebagai seorang perempuan. Miranda berderap maju demi layangkan tamparan. Namun tiba-tiba sebuah tubuh besar datang dan tahu-tahu menarik kerah kemeja Ziyad dan mendorongnya kasar ke tembok. Miranda bahkan belum sempat mencerna keadaan saat teriakan demi teriakan menyapa telinganya. Itu suara teriakannya sendiri, tapi bahkan otaknya tidak sadar hak itu. Di depan matanya kini, Geraldian sedang berusaha mematahkan hidung Ziyad. Segera Miranda menghambur ke panggung pertempuran itu dan memeluk pinggang Geraldian untuk meredam emosi lelaki itu. "Sudah Geral, sudah," jerit Miranda terguncang oleh gerakan Geraldian yang masih memukuli wajah Ziyad. "Geral, udah, Rat. Aku mohon." Momen itu dalam sedetik langsung jadi pusat perhatian. Para undangan yang memenuhi ruangan mulai keluar demi melihat pertengkaran hebat itu. Mereka sama-sama memandang Geraldian ngeri dengan perasaan iba pada Ziyad yang kini terkapar tak bersuara di lantai. Bersandar lemah pada tembok. "Ada apa ini?" Sang pemilik rumah, Rasongko, menyeruak kerumunan dan melotot tajam melihat tamu undangannya, yang adalah Ziyad, tampak mengenaskan pasca dihajar Geraldian, putranya. Mendengar suara ayahnya, Geraldian segera menepis pelukan Miranda dan menyalak pada ayahnya sendiri. "Sebenarnya kamu niat tidak sih buat pesta? Kenapa lelaki bejat yang baru keluar dari penjara karena prostitusi ini kamu undang?" "Hah?"
Ziyad pernah masuk penjara karena terlibat prostitusi yang menyeret nama-nama artis papan atas. Akibat perbuatannya dia dihukum mendekam di penjara dan menurut informasi yang Geraldian ikuti, Ziyad baru pulang beberapa bulan. Ziyad memang putra seorang pengusaha kaya, namun Geraldian tidak menyangka ayahnya bajakan sepicik ini. Lebih mementingkan relasi dibanding nama baik perusahaan. Gerald, udah, jangan teriak-teriak. Lelaki bajingan itu pantas menderita karena sifat jeleknya. Miranda menghela napas besar. Udah, Gerald, kita jadi tontonan sekarang. Ini acaraku, sudah jadi hakku untuk mengundang siapa saja. Timpal Rasongko mendesis menjawab pertanyaan Geraldian yang tadi. Lelaki parubaya ini jelas tersinggung putranya sendiri. Geraldian Rasongko menghinanya tepat di depan khalayak umum. Ini jenis penghinaan yang tidak akan Rasongko biarkan. Aku tidak akan meminta maaf karena membuat tamu undanganmu yang terhormat itu babak belur, seru Geraldian dengan nafas memburu. Dasar emosional, kamu memang tidak pernah berubah, Geraldian, persis seperti ibumu. Jangan bawa-bawa nama ibuku. Ziyad pantas mendapat perlakuan tak baikku karena dia berani-beraninya menghina Miranda. Miranda mengewalkan kedua jemari di dekat pahanya. Demi apapun situasi ini amat mencengangkan dan tegang. Dia tidak tahu harus berbuat apa ketika mendengar Geraldian terang-terangan mengorbankan harga dirinya hanya untuk membela dirinya. Ada ribut apa ini? Seseorang tiba-tiba menginterupsi perdebatan sengit itu dari arah luar. Serentak, akibat pertanyaan itu semua mata kini memandang satu arah. Pada lelaki tua yang baru keluar dari mobil Lexusnya. Orang itu adalah Suwardi yang kini berjalan mendekat bersama Revan. Lelaki tua itu berjalan perlahan dengan terlatih-tatih. Tatapannya langsung berlabuh pada Ziyad yang masih bisa menyeringai di saat kondisi sudah tidak dapat berdiri lagi. Dia berpikir barangkali lelaki muda itu dikuasai alkohol sampai otaknya seperti itu. Hanya masalah kecil, kata Rasongko berubah dingin. Lelaki itu menunjuk rumahnya dan memaksa senyum kecil yang terlihat sangat dipaksakan. Silahkan masuk. Suwardi menatap Geraldian dan Miranda bergantian, cucu-cucunya. Darah dagingnya, Miranda dan Geraldian malah serentak menghindari tatapan lelaki itu. Suwardi berjalan melewati mereka dan mengikuti Rasongko yang sudah lebih dulu memandu perlahan menuju ke dalam rumah. Ada banyak hal yang ingin dia bicarakan dengan Rasongko, dan ini menyangkut masa depan cucunya. Terlebih Miranda, akhirnya dapat merasakan firasatnya mengarah ke hak buruk. Dia remas lengan Geraldian dan menjadikan punggung lelaki itu sebagai tameng. Bersambung, 142. Apa yang akan mereka bicarakan? Aku tidak tahu. Bukannya kamu membenci Pak Suwardi ya? Kenapa ayahmu akrab dengannya? Kenapa dia mengundang kakekmu ke sini? Bukankah hubungan mereka di masa lalu sangat buruk? Geraldian mengangkat bahu acuh, matanya terpejam menyembuhkan riak geram yang tadi membuatnya gelap mata menghajar Ziyad sampai mampus. Namun rasa sesal sama sekali tidak menghuni sanubarinya, malah puas dan lega yang kini dia rasakan. Baguslah. Bagus sekali acara perkelahiannya ditonton banyak orang. Geraldian jadi tidak perlu koar-koar pada setiap lelaki agar menjaga jarak dari Miranda. Wajib hukumnya bagi mereka menghargai Miranda sebagai perempuan miliknya, karena kalau tidak siap-siap akan berakhir mengenaskan seperti Ziyad. Dibopong petugas medis dan merasakan bagaimana adrenalin terpacu di dalam mobil ambulans. Gerald, aku takut mereka sedang berdiskusi agar memisahkan kita, rengek Miranda meremas lengan bisep Geraldian. Pendar khawatirnya terpantul di iris hasil memabukkan itu. Geraldian lirik ke kanan kiri lalu usapkan ujung jempolnya di bawah mata penuh kerut itu. Mereka cuma sampah, sayang. Mereka tidak punya kuasa memisahkan kita. Tapi mereka sekarang sedang bicara, Gerald. Dia kakekku, kakekmu juga. Dia kakek kita, bagaimana kalau dia tidak mau kita bersama dan memutuskan memisahkan kita? Maka kita akan bergandengan tangan seperti ini. Geraldian angkat jemari mereka yang bertaut, dan tetap berlari meski kedua kaki kita dirajam. Dengar Miranda, khawatirmu tidak beralasan, Suwardi tidak punya hak prerogatif memutus rantai ikatan di antara kita. Dia cuma kebetulan saudara dengan kita. Tapi, Gerald, percaya sama aku, dia cuma tua bangkat tidak berguna. Dibawanya punggung tangan dalam genggaman ke depan muka, Geraldian kecup dengan hikmat rasa kulit halus itu dengan curahan perasaan tak terbendung. Miranda menghela napas, masih ragu. Masih dikuasai overthinking yang memaksa otaknya menelan mentah-mentah negatif thinking yang berseliweran bersama angin malam di gazebo ini. Bisa kita pulang sekarang? Sudah mau pulang? Iya,
jawab Miranda menggigil kedinginan. Aku malas sekali melakukan ini tapi kita harus pamitan, biar bagaimanapun aku masih pemegang saham terbesar di Elf Corps Group. Ini membuatku terikat akan peraturan tak kasat mata tentang kesopanan sesama relasi bisnis. Oke, di tempat lain, Rasongko dan Suwardi tengah berbicara serius mengenai Miranda. Kamu terlalu terhormat untuk menelantarkan cucumu begitu saja kan? Jadi, dengan hormatku padamu, serta hubungan kita yang mulai berjalan baik tolong urus Miranda. Dia cucumu, buat dia menjauh dari putraku. Kehadirannya mulai mengacaukan segalanya, biar ku urus Geraldian dan tolong lakukan kewajibanmu juga. Terbatuk-batuk dari asap rokok yang ia hisap, Suwardi berdeham dan simpan dulu rokoknya di ujung aspak. Mereka duduk di beranda lantai teratas rumah mewah Rasongko. Sengaja mengasingkan diri untuk membicarakan hal serius. Aku memang berniat mengurus Miranda, biar bagaimanapun dia darah dagingku juga. Maka lakukan. Aku sedang menunggu waktu yang tepat, lirik Suwardi tanpa menatap lawan bicaranya. Kedua mantan menantu mertua itu memang tidak bisa lepas dari jeratan masa lalu walaupun sudah berdamai satu sama lain. Demi bisnis yang mereka bangun perlahan Rasongko maupun Suwardi melunturkan ego mereka dan bekerja sama. Tapi sulit ternyata, karena akibat kelicikan Suwardi di masa lalu, Rasongko harus kehilangan banyak orang yang berharga di hidupnya. Lelaki tua bangka inilah yang diam-diam mengukir sanubarinya jadi sedingin sekarang. Haus harta, gila kekayaan dan penuh ambisi. Dewi, ibu kandung Geraldian pun meninggal dunia karena kegilaan ayahnya. Rasongko menipiskan bibirnya menahan ngilu yang berdetak. Semua emosi dia dikerahkan di kedua kepalan tangan. Kepalan yang ingin dia layangkan ke muka keriput itu. Kurasa tidak akan ada waktu yang tepat, perempuan rubah itu sudah menyihir putraku. Dia membuatnya gila, aku akan memintanya hari ini, ucap Suwardi tegas. Lagi pula, aku juga tidak setuju ada kisah romansa dalam lingkar keluargaku, mereka sepupuan tidak seharusnya bersama. Lalu bagaimana mengenai putranya? Dia adalah lalat di kue maha besar yang harus disingkirkan. Oh, jadi begini tingkah mantan pemimpin Elf Corps Group. Datang memenuhi undangan pesta penyambutan CEO baru tapi tidak mengucapkan selamat secara langsung pada CEO barunya. Geraldian kikis cara kerangkulannya dengan Miranda dan berbisik lirik, kamu duluan aja ke mobil. Tunggu aku di sana, dan sekretarisku, you are so beautiful right now, kenapa buru-buru mau pulang? Lupa calon suamimu adalah aku. Yang tadinya hendak memenuhi perintah Geraldian, Miranda malah berbalik kembali karena pancingan Herlan. Perempuan itu tancapkan tatapan geram yang malah membuat Herlan tersenyum penuh arti. Kenapa menatapku seperti itu? Jangan terlalu benci pada seseorang, Miranda. Biasanya ceritanya bakalan berakhir seperti di telenovela, benci jadi cinta. Seru Herlan menyeringai. Menjadikan punggung Geraldian sebagai tameng, Miranda meremas bahu lelaki tumpuannya ini dari wajah culas Herlan. Geral, kami tidak punya waktu untuk meladeni semua omong kosongmu. Selamat atas pencapaianmu, Herlan. Aku yakin ucapan ini sudah kamu dengar sebanyak ratusan kali, kan? Tapi mengingat perjanjian kita kemarin, aku tahu kamu bakalan mematuhinya. Netra Herlan terpaku pada wajah bulat kecil Miranda. Tapi permintaan keduaku jelas tidak kamu penuhi, Geral. Kamu bisa tanya orangnya langsung. Gertak Geraldian menahan luapan emosi. Ini bukan memperjualbelikan Miranda. Demi apapun Geraldian rela menggadaikan harga dirinya ketika memutuskan memberi Ziyad pelajaran. Citra dirinya yang selama ini dijaga bisa saja rusak karena sifatnya yang emosional. Tapi Geraldian tahu Miranda tidak akan melepaskan genggamannya demi apapun jadi dia percaya. Aku tidak sudi, ucap Miranda bahkan sebelum Herlan menanyakan sesuatu. Nah dengar sendiri, kan? Kamu masih karyawan di Elf Corps Group. Kalau begitu aku akan mengundurkan diri dari perusahaan. Desis Miranda mengatakan solusi mutlak karena dia bebal pada perintah atasan. Herlan menggertakkan rahangnya sementara Geraldian menyeringai puas. Aku ingin bicara hal serius denganmu, Geral. Ucap Herlan mengarahkan dagunya ke dalam. Hanya berdua, kalian bisa membicarakannya di sini, kata Miranda meremas bisep Geraldian. Tidak, sayang, ini urusan dua lelaki dewasa. Kamu tidak bisa masuk ke pembicaraan ini. Jawab Herlan tersenyum miring. Hanya sebentar, bisik Geraldian melepas belitan tangan Miranda di bisepnya. Sebagai penenang, dia bawa jemari itu dan mengecupnya dalam-dalam. Di bawah tatapan tajam Herlan. Oke,
Herlan menggertakkan rahangnya lalu berbalik disusul Geraldian di belakangnya. Miranda menggigiti ujung kukunya menetralkan perasaan gugup yang menderu. Dia tidak tahu apa yang akan dua lelaki itu bicarakan, dia tahu ini bukan pembicaraan santai. Sedang menungguku, Miranda yang sedang melamun tersentak mundur. Astaga, Pak Suwardi, lelaki tua itu, yang kini bersisian dengan Rayvan yang menatap Miranda penuh kerinduan. Apa kabar, nak? Tanya Suwardi lirih. Mendadak Miranda diserang gugup, kenapa sih hari ini tidak ada satupun hal yang membuatnya senang? Kenapa mendadak orang-orang penting di pucuk bisnis ternama mendatanginya secara bergantian? Miranda akan senang hati menyambutnya dengan senyum penuh semisal mereka bukan orang-orang yang punya hubungan buruk dengannya. Tadi Herlan, lalu sekarang Suwardi. Seperti yang kamu lihat, jawab Miranda datar. Kamu sudah tahu kan identitasmu? Tanya Suwardi menatap Miranda dengan tatapan yang sulit diartikan. Rayvan sudah memberitahukannya, kan? Miranda mengunci rapat mulutnya. Aku sudah memberitahunya, kata Rayvan pelan. Tercekat oleh air liurnya sendiri karena haru yang berpendar. Sudah lama sekali semenjak dia saling berbagi guyonan dengan Miranda, dan bukannya saling melirik asing seperti sekarang. Tiba-tiba Suwardi meraih jemari Miranda yang spontan perempuan itu tepis. Kata Suwardi, karena kamu cucuku Miranda, kamu adalah tanggung jawabku. Jadi, ayo pulang bersamaku. Kita bisa menebus puluhan tahun yang memisahkan kita dengan hidup bersama. Bersambung. 143. Kamu bukan kakekku. Dia kakekmu, Miranda. Bukankah kamu sudah melihat sendiri berkas-berkasnya? Kami tidak mengada-ada. Ikutlah denganku, kita adalah keluarga. Sudah jadi kewajibanku mengurusmu. Kamu bisa membawa putramu masuk ke rumahku. Suwardi masih setia membujuk. Tidak, ucap Miranda tegas. Aku akan memperlakukanmu selayaknya seorang putri, Miranda. Ayo tinggal bersama kakekmu ini dan tinggalkan Geraldian. Dia sepupumu, aku tidak mau ada hubungan apapun di dalam lingkar keluargaku. Wajah Miranda semakin pucat pasi mendengar ultimatum terakhir. Rasa penasarannya kini terbayar sudah. Pantas Suwardi menawarkan penghidupan padanya, ternyata lelaki itu ingin menguasai dirinya. Lelaki tua bangka yang mengaku sebagai kakeknya itu hendak merajam Miranda agar tak kemana-mana. Sepupu bisa menikah. Hal itu tidak bisa kamu gugat cuma karena kamu tidak suka, Pak Suwardi. Nada suara Miranda yang lantang memaksa Rayvan angkat suara. Pelankan nada suaramu, Miranda. Kamu sedang berbicara dengan orang tua. Rayvan tidak suka Miranda yang dulu dikenalnya sopan kini malah menyerang seperti anjing galak. Aku akan menghormati siapapun yang juga menghormatiku, desis Miranda menyorot manik Rayvan dengan sinis. Aku kakek kalian, aku berhak mengatur hidup kalian, desis Suwardi tersulut emosi. Kamu memang kakek kami, tapi apakah kamu sudah memenuhi kewajiban seorang kakek pada cucunya? Kita baru kenal, Miranda. Memang iya, tapi apakah sudah kenal semenjak lahir membuatmu tahu kewajiban seorang kakek? Apa sama Geraldian kamu memenuhi kewajiban itu? Tidak, Pak Suwardi. Kamu mencampakkannya. Kamu menghancurkan keluarga. Kamu bukan kakek yang baik sekaligus bukan manusia. Bentak Miranda nyaring memenuhi beranda. Miranda, bentak Rayvan kalap. Kamu sudah keterlaluan. Suwardi rasakan napasnya memburu. Kalian akan menyesali perbuatan kalian. Kamu akan menderita bersama Geraldian. Tidak paman, jangan bicara seperti itu. Miranda hanya terbawa emosi, kata Rayvan membujuk Suwardi untuk menarik kembali doanya. Miranda mungkin sudah melambaikan tangan atas persahabatan mereka, tapi rasa cinta lelaki itu masih sedalam dulu. Tidak pudar walaupun dengan segala hal yang terjadi di antara mereka. Dia sudah lancang menghinaku. Bentak Suwardi menancapkan tatapan maut untuk Miranda yang sama sekali tidak gentar. Perempuan itu malah berani mengangkat dagunya angkuh. Suwardi menatap ke segala arah selain ke wajah dengan Miranda, tiba-tiba tatapannya terpaku pada sesuatu. Ah, lebih tepatnya seseorang yang berdiri di sebelah tamu undangan. Tampak diam memperhatikan sesuatu. Heran dengan betapa fokusnya Suwardi, serentak Miranda dan Rayvan juga menatap hal yang sama. Miranda sejenak lupa bernapas, dia bingung kenapa ada perempuan seaneh itu. Memakai pakaian serba hitam dengan topi besar yang menutupi wajahnya. Dia tampak aneh bersanding dengan beberapa perempuan yang bergaun indah. Dewi, lirik Suwardi gemetar. Tubuh bungkuknya lunglai ke samping, spontan Rayvan menangkapnya agar tak limbung. Dia Dewi. Miranda memutar otak.
Dewi, dia familiar dengan nama itu tapi tidak tahu siapa pastinya. Tiba-tiba wajah Geraldian yang sembab, ketika menceritakan masa lalunya merasuki otak Miranda. Ya, dia ingat sekarang, Dewi adalah nama ibu kandung Geraldian. Tapi perempuan berpakaian aneh ini punya kontur wajah anak-anak seusia 20 tahunan. Miranda dapat melihatnya saat perempuan itu tak sengaja mengangkat wajahnya. Jelas Dewi yang dimaksud Pasuwardi pasti bukan mengarah pada putri kandungnya yang adalah ibu Geraldian. Di tengah pesta, hingar-bingar musik yang berdentum perempuan aneh itu melangkah pasti dengan anggun. Dari arah pintu ujung tiba-tiba Geraldian datang dan terpaku. Fokusnya sama dengan yang dijadikan Suwardi atensi. Bibir Geraldian gemetar, jemarinya tak karuan menggenggam gelas wine. Alhasil sebelum jatuh pecah ke bawah, dia serahkan gelas wine itu ke pelayan yang datang dan bermakna cepat membelah jalanan. Tatapannya semakin gentar. Dia bisa saja ragu pada pemikirannya dengan berdasar bahwa wajah mirip itu sudah biasa, tidak dapat dijadikan bahan perhitungan dia orang yang dia kenal atau bukan. Namun semua ragu itu menciut jadi butiran debu tak bersisa semenjak bandul giok yang terpampang jelas di leher perempuan itu mengingatkannya pada sesuatu. "Naira!" teriak Geraldian pucat pasi. Serentak, karena teriakan lantang itu semua atensi jadi lupa bicara. Hening tercipta bersama kikuk yang menderu. Geraldian sibak lautan manusia demi menjangkau perempuan yang dia kenali itu, perempuan yang ingin sekali dia rengkuh dalam-dalam. Perempuan yang menghuni mimpi buruknya tentang keluarga yang tak bahagia. Adik kecilnya, bocah kecil bergigi ompong yang dulu hilang saat ibunya dibunuh dengan kejam. Yang Geraldian cari sekuat tenaga namun tak pernah menemukannya. Naira, Naira Rasongko. Rasongko yang turut mendengar teriakan membahana Geraldian turut memandang ke arah yang sama. Senyumnya mendadak pudar berganti pias, lelaki parubaya itu gemetaran mencari pegangan agar tak jatuh. Perempuan yang kini berada di jangkauan Geraldian itu begitu mirip dengan mantan istrinya dulu. Dewi Suwardi, perempuan cantik jelita yang mati karena kelicikan ayahnya sendiri. Naira, ucap Rasongko gemetaran. Dia putrinya, ya Tuhan, ini sulit dipercaya. Lelaki bertubuh tegap yang menjadi tujuannya menyempil di acara pesta membosankan ini. Ini adalah momennya, ini waktu yang tepat mengangkat pistol di saku kanan celana kulit hitamnya, menarik pelatuk dan memecahkan kepala itu dalam hitungan detik. Naira pintar menghindari kejaran, dia tahu dari ratusan tamu undangan yang memenuhi rumah megah ini pasti ada puluhan bodyguard yang bertugas memantau penyusup seperti dirinya. Tapi dia sudah berpengalaman melawan semua jenis rintangan. Ini akan mudah. Naira, suara itu lagi. Kenapa Geraldian mengenalnya? Seketika jantungnya seperti diremas, rasanya sakit sekali. Naira sampai berjalan mundur karena terkejut dengan sakit yang mendadak itu. Pertanyaan kedua kembali menghantam sanubarinya, kenapa jantungku sakit mendengar seruan pecah Geraldian? Dia musuhku, astaga, Naira, tunggu. Dan seketika Naira terperosok dalam lubang tak bernama di sekitar kakinya. Dia dibawa menyelam ke kedalaman lautan. Ini aneh sekali, Naira bisa berjalan di lautan. Dia bisa bernapas tanpa tersedak dan di depannya kini terpampang bocah kecil bergigi ompong yang bermain sepeda. Itu siapa? Naira tunggu, jangan cepat-cepat, nanti bisa jatuh. Teriakan itu berasal dari bocah lelaki berwajah tampan. Tapi bocah bernama Naira itu tidak mengindahkan suara peringatan si bocah lelaki. Si kecil Naira tetap mengayuh sepeda dan memasuki tikungan. Naira berjalan menyibak air dan melihat tikungan. Tidak ada siapa-siapa. Di mana bocah kecil yang namanya sama dengannya itu? Tiba-tiba bocah lelaki yang tadi berlari menyusul si bocah ompong sampai di tikungan. Napasnya memburu. Semakin memburu saat jalanan di depannya tidak menemukan selain jalan kosong. Naira, Naira, kamu di mana? Sebuah angin kuat tiba-tiba menyedotnya masuk ke dalam. Naira berteriak diputar-putar. Dia pejamkan mata karena panik. Saat membuka mata, dirinya dihadapkan pada wajah panik Geraldian. Dari jarak pandang sedekat ini, Naira tersentak oleh satu fakta, bocah lelaki yang berteriak mencari bocah ompong itu adalah Geraldian. Bersambung, 144, mereka adalah saudara. Mereka adalah sepasang adik kakak berdentum cerah yang bermain sepeda di jalan kompleks. Mereka punya darah sama yang mengalir di urat-urat nadi mereka. Naira, ucap gentar Geraldian menyentak kesadaran Naira. Naira meremas ujung pistol di dalam aksi celananya. Ini salah, ini di luar kendali, ini, tidak mungkin.
Kakak, bisik Naira menatap Geraldian dari sudut matanya yang kabur oleh air mata. Ya Naira, aku kakakmu. Kalung giok yang kamu pakai adalah milik ibu kita. Dia bawa pistol, dia adalah pembunuh bayaran. Dia berniat mengacaukan pesta perayaan ini. Desas-desus lantang menyeret Naira ke ruang nyata. Tepat di tengah lautan manusia yang menatapnya seumpama binatang buas. Ya, dia adalah pembunuh. Dia datang dengan niat membawa kepala manusia. Dia bukan manusia baik-baik. Nah, menepis tangan Geraldian di lengannya, Naira melesat pergi menabrak bahu Geraldian. Orang-orang awam yang cuma tahu dia bawa pistol cuma berloncatan ke sana kemari menghindarinya. Ini memudahkannya omong-omong. Tapi di lantai atas dekat tangga, di depan pintu masuk serta di samping tiang besar ada beberapa yang Naira kenali sebagai sniper. Fokus utamanya adalah mereka. Jangan sampai sniper jitu itu melubangi kepalanya hanya dengan hentikan jari. Dia tidak mau mati dulu dengan keadaan yang semakin membingungkan ini. Dia bersaudara dengan Geraldian. Puluhan tahun hidup di jalanan tidak pernah terpikirkan dia bakalan punya saudara kandung. Naira pikir dia hanya sebatang kara. Dia pikir, dia sendirian. Naira mendobrak pintu kayu di depannya. Dia tidak arah pintu ini kemana. Sulit ternyata mengumpulkan tenaga di saat pikirannya terpusat pada Geraldian. Ya Tuhan, ini fakta paling mengejutkan yang pernah dia dengar. Kedatangannya ke pesta selebrasi ini adalah untuk menembak kepala Geraldian, tapi semesta malah memberinya hadiah penyambutan. Dia kakaknya, pintunya berhasil dibuka, menjebak ke belakang dengan suara memerlukan telinga. Salah satu sisi kayunya patah. Ternyata ini ruang ke kolam renang. Naira mencari tempat persembunyian, tidak ada. Semuanya tampak gampang dilihat. Atensinya lalu jatuh ke tembok menjulang yang di atasnya dipasangi kawat duri. Dia harus melewatinya. Langkah-langkah tergopoh memaksa Naira mempercepat langkah. Bisa, dia pasti bisa. Melompat, Naira hanya mendapat luka di telapak tangannya. Rasa perihnya langsung menyeruak. Melompat lagi, melompat, hap, dapat. Jemari Naira menggenggam rating besi kecil yang terbalut kawat duri. Menumpukan kekuatan pada sebelah lengannya yang kini berlumuran darah itu, Naira berhasil berdiri di atas tembok. Temboknya yang cukup tinggi memaksanya membuat kuda-kuda lebih dulu agar tidak terguling saat mendarat. Tapi kuda-kudanya tampaknya memangkas semua waktu yang tersisa. Bunyi letusan peluru menembus gendang telinga Naira dan membuatnya tubuhnya oleng dan menghantam beraturan. Dia mendarat dengan tidak sempurna, bukannya menjejak, lututnya lah yang dijadikan tumpuan. Alhasil lututnya sekarang ngilu dan perih. Ayo Cemonai, mereka cuma lelaki berbadan besar yang tidak punya otak. Desis Naira melewati jalan raya yang rindang dengan pepohonan. Oh astaga. Are you stupid, Nay? Kamu juga punya pistol, dasar bodoh. Berdiri pada sebatang pohon oak besar, Naira mengisi peluru pistolnya. Nafasnya memburu dengan manik cemas menatap kondisi telapak tangannya yang dirobek kawat duri. Sial. Gara-gara dihantam fakta bahwa dia kakak beradik dengan Geraldian, otaknya jadi tumpul dan membuat keahlian menyelinapnya hilang entah kemana. Gemericik daun membuat Naira menahan napas. Firasatnya mengatakan seseorang itu ada di balik punggungnya. Gemericik daun tentang terinjak kembali menyentak. Saat embusan angin kuat tiba-tiba datang, spontan Naira membalikkan badan dengan posisi pistol siap menembak. Napasnya tercekat menatap ujung pistol yang lebih mematikan berada tepat di depan dahinya. Lelaki bertubuh bongsor itu menyeringai. Naira mengulum lidahnya sebelum mengangkat lututnya ke atas dan menghantamkannya ke bagian vital lelaki itu. Kejadian cepat itu bersamaan dengan genggaman erat Naira di ujung pistol. Refleks, karena rasa sakit di bagian bawah perutnya lelaki itu tarik pelatuk dan suara letusan membuat burung-burung di atas pohon mencicit beterbangan. Darah mengucur dari punggung tangan gadis itu. Dengan masih mengadu-ngadu dan meronta menarik pistolnya, lelaki itu menggelepar tatkala sebuah peluru menghantam bola matanya. Naira menendang tubuh itu dan menatap kondisi tangannya yang bolong. Bagus, sekarang dia punya luka serius yang membuat penampilannya bakalan tercoreng. Cuy, Naira meludahi mayat di depannya itu dan berlari menyongsong kegelapan di depan. Naira lupa memikirkan bahwa yang baru dia bunuh cuma satu dari sekian banyak orang suruhan. Gadis itu hanya berlari dan berlari dengan menekan kuat luka di tangannya agar tidak keluar banyak darah. Di ujung jalan gelap menuju hutan rimbun, seorang lelaki berpakaian serba hitam menyorot jejak darah dari senter kecilnya. Lelaki itu menyeringai, "Gadis bodoh, Geraldian,
Geraldian. Suara Miranda menyentak pola kesadaran Geraldian. Lelaki itu terkesiap dengan oksigen yang serabutan direbutnya. "Hey, are you okay?" Gugup, Miranda bertanya sembari membingkai wajah pias lelaki kesayangannya dengan lembut. Dia alirkan kehangatan di telapak tangannya. Geraldian beku sebeku-bekunya. "Aku bertemu adikku, Miranda," ungkap Geraldian dengan bibir gemetar. "Aku masih punya keluarga." Lelaki ini rapuh. Lelaki ini luar biasa menderita. Fakta bahwa adiknya masih hidup bukan cuma mengisi relung kebahagiaan namun juga relung menyakitkan. Geraldian terguncang. Emosi yang lelaki itu tampilkan adalah luka yang meresap di sanubari Miranda. Dia tidak kuat untuk tidak merengkuh kepala pias itu dalam dekap hangatnya. Miranda usap naik turun punggung kakunya sedikit mereda tegangnya saraf-saraf dalam tubuh lelaki itu. "Selamat ya Geral, adikmu ternyata masih hidup." Geraldian terkekeh dalam piasnya. "Adik kecilku masih hidup, Mir." "Apa tadi Naira putriku?" Sebuah tanya gemetar bernada pilu menginterupsi keintiman Geraldian dan Miranda. Geraldian langsung berubah kaku, lantas membawa dirinya keluar dari pelukan Miranda. "Itu bukan urusanmu." Rasongko menyipit pada putranya. "Dia putriku. Dia sudah besar." "SSSTTT," bisik Miranda meminta Geraldian menghentikan umpatannya. Miranda tidak tahu sebanyak apa Geraldian menahan luka untuk ayahnya. Miranda cuma pihak luar yang memandang segala sesuatu dari sudut pandang secuil. Namun biar begitupun, Rasongko tetap menyumbang darah Geraldian dan Naira. Lelaki itu berhak atas apapun mengenai Geraldian maupun Naira. "Kamu mencampakkan kami. Kenapa kamu mau peduli tentang dia? Kalau dia menghubungimu, tolong beritahu aku ya." Liri Rasongko mengusap sudut matanya yang berair. "Dia tidak akan sudi melihatmu," gertak Geraldian. Rasongko pergi membawa lukanya sebagai ayah yang tidak bisa apa-apa. Sementara Geraldian kembali menggenggam jemari Miranda sebagai hal yang membuatnya merasa tenang. Fast chargingnya. "Aku ingin menemukan Naira, Mir," desis Geraldian pilu. "Dia adikku. Aku ingin mengetahui segala tentangnya." "Iya, Geral. Kita akan bertemu dengannya. Kamu pasti bisa bertemu dengannya." Bersambung. 145. Arah jalan markas Free Fire bukan ke arah kanan, dia tahu. Dia cuma berbelok ke kiri demi mendebarkan dadanya yang berdebar keras. Sudut matanya menyorot bayangan hitam di belakang. Mereka ada di mana-mana, membuntutinya. Amisnya darah memaksa Naira mengangkat tangannya. Kernyit sakit tercipta di muka mulusnya. Gadis itu menahan nafas menatap kucuran darah begitu deras di luka menganga itu. Jaringan tangannya barangkali rusak parah sampai tidak bisa menghentikan pendarahan sendiri. Imunitasnya sudah angkat tangan. Langkah gadis itu sudah lemas saking banyaknya darah keluar. Ada pohon besar di tikungan, dia sembunyikan punggung di sana bersama deru yang memburu. "Tenang, Naira, semuanya akan baik-baik saja. Mereka semua akan mati. Mereka semua akan menerima balasan yang setimpal." Mengintip, bola mata bundar itu bergerak-gerak tak tentu arah. Kesadaran sudah hampir meredup karena kurangnya hemoglobin dalam darah. Darah sebagai jalur transportasi sudah habis terkuras lubang menganga telapak tangan Naira yang tertembak. Lalu gemericik dedaunan kering dihantam ujung sepatu terdengar bersamaan langkah waspada seorang lelaki. Tubuh Naira dilewatinya serupa angin. Menahan napas agar tak terdengar deru napasnya yang memburu, Naira angkat pistol menggunakan dua tangan dan gemetar. "Tidak, ayo tarik pelatuknya. Ayo tarik pelatuknya, sialan. Jangan payah seperti ini." Dor, tangannya berhasil menarik peluru yang meleset 5 cm dari jarak tembak. Bukan ke jantung, tapi cuma ujung bahu. "Sialan, dasar payah." Teriak Naira melempar pistolnya kemanapun, tangannya terluka parah dan gemetaran. Dia tidak bisa menarik pelatuk. Dengan muka berang dia hantam lelaki yang mengasuh kesakitan memungut pistolnya yang terlempar menggunakan sikut. Hantam beberapa kali, di muka, terlebih bagian kepala agar kesadarannya cepat tidak berfungsi. Darah menciprat dari mulut dan hidung yang penuh darah itu. Terengah-engah Naira turun dari dada lelaki berjas paralente itu lalu meraba sikutnya yang mengucurkan darah. "Bukan darahnya, mati kau, kamu yang mati." Dada Naira membusung karena banyaknya oksigen ditahan. Suara itu berasal dari belakang tubuhnya. Naira bisa saja mengeluarkan jurus menghindar mengandalkan sikutnya lagi, tapi tidak ketika besi dingin menekan kepalanya. Itu ujung pistol. Jangan berani bergerak sesenti pun karena cara kerja pistol ini amat cepat. Tarik napas, Naira, embuskan. Tarik napas.
Embuskan. Kenapa kamu ingin membunuh Geraldian? Itu bukan urusanmu. Itu urusanku karena Geraldian adalah majikanku, desis lelaki itu menggeram. Aku tidak suka buang-buang waktu seperti ini. Ayo katakan siapa yang menyuruhmu membunuh Geraldian. Naira menyeringai. Aku membunuhnya atas inisiatifnya sendiri. Aku memang pembunuh bayaran, tapi ada waktunya aku juga membunuh untuk diriku sendiri. Kamu tidak pandai berbohong kalau begitu. Ya aku memang berbohong, jadi ayo eksekusi aku sekarang juga. Bunuh aku dengan pelurumu, seru Naira mendengus. Ayo. Dengan berani dia membalikkan badan dan menerima pukulan ujung pistol tepat di dahi. Nafasnya berubah sesak. Dia pernah merasakan bagaimana peluru menembus bahu kirinya, kaki kanannya dan semua organ tubuh non-vital lainnya. Rasanya sangat menyaksikan. Bayangkan saja peluru besi yang dimuntahkan dengan kecepatan penuh mengoyak dagingmu sampai ke jaringan. Dia tidak pandang bulu, mengoyak apapun yang bisa dia koyak. Rasa perih dan panas saling berebutan mencari perhatiannya. Dan membayangkan peluru yang sama akan melubangi otaknya, pusat kehidupannya bukan cuma membuat Naira gemetar pada rasa sakit yang akan dia terima tapi juga pada rasa sakit tidak akan bertemu orang-orang yang dia sayangi. Diki, lelaki petakilan yang meskipun sembrono tetap sahabatnya. Anggota Free Fire, yang selalu mengajarinya teknik menghindari ancaman. Arai, bocah menyebalkan yang selalu memperhatikan kebutuhannya. Dan Geraldian, kakak kandungnya yang hilang bertahun-tahun. Selamat tinggal dunia, dia akan mati. Naira pejamkan mata dan berteriak, ayo tembak aku sekarang juga. Halo bapak, suara halus nan ceria itu menyentak kesadaran Naira. Dia spontan buka kelopak dan melotot. Serius loh, sejak kapan bocah kecil berhoodie hitam itu datang dengan melumat lollipop pelangi? Apa ini cuma halusinasinya menjelang kematian? Orang bilang menjelang kematian biasanya manusia ditunjukkan hal-hal tak masuk akal, kan? Ini Arai, agak aneh melihatnya menjilat lollipop dengan muka polos seperti itu. Siapa kamu? Desis lelaki pemegang pistol di dahi Naira menggertak Arai. Ini hutan, ribuan kilometer dari pemukiman penduduk, muncul seorang bocah menyemut lollipop jelas bukan hal familiar. Ini aneh dan lelaki itu waspada setengah mati. Perkenalkan, Arai maju selangkah. Lalu memaku diri di tempat saat lelaki yang berniat melubangi dahi Naira menyuruhnya diam di tempat. Aku cuma ingin kenalan pak, namaku Arai. Aku sedang mencari harimau peliharaanku yang lari ke sini. Tapi sepertinya dia sudah menghilang. Apa tadi kamu melihat harimau? Naira menggigit bibir bawah sekuat tenaga sampai membiru demi menahan tawa. Serius loh, harimau, dipelihara. Oh ya apa kalian sedang kain tembak-tembakan? Kalau iya aku ingin bergabung. Kita tidak main tembak-tembakan, desis lelaki itu. Aku ingin bergabung, cetus Arai keras kepala lalu merogoh sesuatu di saku celananya. Sebuah pistol, yang langsung dia acungkan dengan muka cengengesan. Lelaki itu mendengus geli. Ini bukan waktunya bermain-main, nak. Aku dulu apa bapak dulu? Tanya Arai mengemut lollipop lagi. Apanya? Menembaknya? Oh ayolah, ini bukan seperti. Ya sudah aku dulu. Cetus Arai mengangkat pistolnya dan menggunakan kedua jarinya memeluk pelatuk. Dia tarik pelatuknya dengan bibir berdecap-decap menahan lollipop agar tak jatuh dari mulutnya. Naira menahan napas menatap adegan itu. Dia tahu pistol itu bukan mainan. Peran anak kecil manis yang lugu hanya pengecoh. Ini tidak seperti dugaanmu. Dor, bunyi nyaring peluru yang baru dimuntahkan memaksa Naira memejamkan mata. Darah anyir menyemprot sebagian rambutnya. Lalu tubuh besar nan bongsor itu ambruk menimpa tubuhnya, bersama pistol yang jatuh dari jemari yang lemas. Naira menatap ke arah Arai, tapi ternyata bocah itu masih belum selesai melepaskan pelatuk. Lalu dari mana asal peluru? Kamu tidak apa-apa? Sebuah tanya khawatir datang bersama lengan kuat yang membawa Naira keluar dari mayat penuh darah di depannya. Diki mengambil jemari Naira yang terdapat luka menganga. Sudah kubilangkan buat tidak pergi tanpa bilang-bilang. Kamu mengerti apa bodoh sih? Hah? Naira kesulitan menarik oksigen, jadi dia buka mulut lebar-lebar dan bernapas di sana. Arai sudah membatalkan sayembaranya, kenapa kamu ngeyel sekali? Sekali-kali kamu harus nurunin kadar sombong di dalam darahmu itu buat mikir kalau kamu bisa kalah juga. Bukannya membela diri atau menyela kalimat salahkan Diki, Naira malah berbisik gemetar. Aku tidak sendirian, Dik. Aku masih punya keluarga. Bersambung.
146. Dia masih punya keluarga. Aku punya kakak, Dick. Kakakku masih hidup, dia masih ada. Lirin Naira di antara isak tangis haru dan senyum kemana-mana. Dia pikir dirinya hidup sebatang kara, tanpa siapapun penyokong. Dia yang menjadi pembunuh bayaran karena merasa tidak punya cita di hidupnya selain menyelesaikan misi memenggal kepala orang dan mendapat upah. Dia ternyata punya seorang kakak lelaki. Daripada mengoceh tidak jelas seperti ini, lebih baik kamu ikut aku ke rumah sakit. Kondisimu sudah sekarat, desis Diki geram, membuka kaos putihnya menampilkan dadanya yang six-pack. Diki membebatkan kain putih polos itu membalut telapak tangan Naira. Darah pekat langsung mencoreng kepolosan kaosnya. Diki tatap gadis di depannya dengan sejuta perasaan kalut. Apa kamu memang diciptakan tanpa air mata? Naira mendongak. Aku hidup dengan lautan air mata orang yang kusiksa, menangis hanya karena ditembak tidak ada gunanya. Diki mendengus. Jawaban khas Naira sekali. Kita harus ke dokter, ungkap Arai turut andil dalam pembicaraan. Bocah itu sedang menginjak-injak lollipopnya. Tampak jijik dengan permen penuh warna itu. Gadis bodoh ini harus dijahit kalau tidak mau sekarat karena kehabisan darah. Naira memutar bola mata. Kedudukanmu boleh lebih tinggi dari Kurai, tapi usiaku lebih tua darimu. Setidaknya sopanlah sedikit. Whatever. Lalu mereka beriringan ke dalam rangover menuju rumah sakit. Naira harus menerima banyak pengecekan untuk memastikan darahnya tidak habis dan lukanya tidak serius. Tapi memangnya luka tembak bisa dianggap tidak serius. Jaringan telapak tangan Naira rusak parah dan dia harus memastikan dulu tulangnya tidak retak terkena tembakan. Dan syukurnya tulang jarinya tidak apa-apa. Dia menerima suntikan yang meminimalisir datangnya infeksi pasca luka lalu menerima puluhan jahitan. Jadi, aku tidak mau dirawat, itu berlebihan. Aku masih bisa mengganti perbanku sendiri karena tanganku yang satunya masih berfungsi. Diki dan Arai berbagi lirikan jengah. Diki yang duluan menimpali. Apa dokternya mengizinkan? Awalnya tidak. Tapi dia langsung setuju saat aku berjanji akan datang lagi besok ke sini dengan banyak syarat pastinya. Jawab Naira menghela napas. Repot sekali. Ini demi kebaikanmu, pasien tak sabaran. Cemo Diki menggiring Naira menuju pintu keluar rumah sakit. Aku mau ke rumah Arai, kata Naira tiba-tiba saat mereka sudah duduk di kursi mobil. Diki menoleh terkejut. Apa tadi katamu? Dia tidak salah dengar, kan? Ya Tuhan. Gadis ambisius dengan ambisinya yang tidak pernah pudar. Tangan gadis itu sudah menerima puluhan jahitan hanya karena ambisi sesatnya dan sekarang gadis itu kembali memupuk tanaman mematikan. Aku akan ke rumah Arai. Ulang Naira menegaskan semua kata yang dia ucapkan. Di jok belakang, Arai mendengus. Aku sudah mencabut sayembaranya. Apa kamu lupa atau bodoh untuk mengingatnya? Berhenti mengincar ayahku. Seketika Naira dilanda luapan kekesalan. Bukan itu maksudnya. Pantas Diki dan Arai menatapnya tajam ketika dia bilang mau pulang ke rumah Arai. Mereka pasti mengira dirinya hendak melakukan percobaan pembunuhan Geraldian lagi. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan, astaga. Memangnya apa yang kamu pikirkan? Gertak Arai mengetatkan rahangnya. Naira mengembuskan napas terlebih dahulu sebelum menjawab. Ada yang ingin aku bicarakan dengan Geraldian. Penting. Jenis pembicaraan apa yang kamu maksud dengan lelaki yang kamu incar kepalanya? Tanya Diki sarkastik. Topik cara membunuh paling menyakitkan. Apa kalian akan saling meminta maaf terlebih dahulu sebelum kamu mengeksekusinya? Memutar bola mata, Naira menancapkan tatapan mematikan buat Diki. Kamu ingat tadi ku bilang aku punya kakak yang masih hidup? Arai berdiri tegak dari kursinya. Diki mengangkat bahu, terus. Kakak kandungku itu adalah Geraldian. Hening. Satu-satunya suara yang menjadikan mobil itu tidak benar-benar senyap hanyalah deru mobil yang melaju kencang di jalanan. Boleh aku jujur, ini tidak lucu sama sekali Nay. Oh ayolah, apa tidak hak yang lebih mengejutkan lagi? Seperti kamu adalah istri mudanya Pak Suwardi yang sudah tua bangka. Atau kenapa enggak mengaku jadi anaknya Geraldian saja dibanding seorang adik? Tawa Diki membahana di ruang sempit mobilnya yang terbatas. Lelaki itu sampai oleng dan membuat mobilnya tak tentu arah ke sana kemari. Di kursinya, Naira diam terpekur. Kemarin-kemarin wajah Geraldian berada di daftar list dead milik Naira. Sekarang di saat kondisinya tubuhnya babak belur karena perkelahian dengan polisi internasional yang ingin menyeretnya ke penjara, tiba-tiba Naira mengaku adik kandung Geraldian. Adik kandung lelaki yang jadi target pelurunya.
Kalau menilik dari sudut pandang Diki, Naira pun akan beranggapan demikian. Tapi, kan, ini memang kenyataannya. Semesta memang terkadang suka aneh memberi takdir. Berbelit-belit seperti benang kusut, ingatannya tidak mungkin salah. Geraldian adalah kakak kandungnya. Lelaki itu kini memenuhi memorinya sebagai kakak lelaki pengertian yang selalu mengajari adiknya bermain sepeda dari mulai sering terjatuh sampai lancar. Ingatan di pesta selebrasi Herlan tadi ibarat tombol on gerbong ingatan Naira yang sudah tertutup bertahun-tahun. Ingatan-ingatan aneh kini menyerbunya, datang tiba-tiba dan membuat jantung Naira sakit. Naira ingat dia punya ibu berwajah anggun. Dia punya ibu, astaga. Kalau bercanda itu tolong dipikir-pikir dulu. Apa aku kelihatan bercanda? Naira suarakan pertanyaan di benaknya. Bersamaan dengan tatap nanar dan bibir bergetar. Apa kamu serius? Sebuah tanya disuarakan Arai dari jok belakang. Napasnya terdengar geli. Merebaklah tangis Naira. Dia bukan menangis karena tidak dipercayai. Tidak, sudah dia katakan, kan kalau tangis bukan jati dirinya. Bahkan Diki sering mencemoohnya sebagai gadis yang cacat karena terlahir tanpa air mata. Ini pertama kalinya Naira menurunkan gerbang bendungan. Namun tidak sesepele tidak dipercayai, dia menangis karena teringat nasib ibunya. Ibunya di mana? Apa kabarnya? Lalu ayahnya, lelaki gila kekuasaan yang adalah Rasongko, apa dia akan malu punya seorang putri yang sudah melenyapkan puluhan nyawa? Ayah, ibu, aku masih hidup, aku ada, sebagai orang tak berguna. Nai, tanya Diki gugup, aku punya keluarga, Dik. Aku punya sandaran sekarang. Arai menyorot punggung Naira yang bergetar. Punggung itu biasanya menegak saat memegang pistol, membidik jantung seseorang yang dinominalkan. Agak cisi saja melihatnya kini menangis tergugu. Jadi benar, ayahku adalah kakakmu. Iya Rai, dia adalah kakakku. Selama hampir 15 menit setelahnya hangover legam itu hanya hening tanpa obrolan. Satu sama lain sibuk memikirkan gundah yang tercipta di kepala masing-masing. Hela napasnya bermesraan bersama deru angin malam yang dingin. Naira memeluk tubuhnya seumpama kepompong, matanya menyorot satu rimbunan pohon dari atas lantai kayu ini. Masuklah, di luar dingin. Naira menoleh sekilas sebelum kembali menatap ke depan, aku di sini saja. Ibuku baru meneleponku tadi, katanya mereka sedang ada di perjalanan pulang, kata Arai memberi informasi. Bocah itu sudah berganti pakaian. Lebih santai dengan kaos Batman dan celana selutut. Oh ya, kamu mau bertemu dengannya, kan? Yap, oh ya, Nai, aku tantemu, Rai, bisa tolong sopan sedikit, kata Naira sedikit usil. Wajah masam Arai membuat Naira spontan tergelak. Ya Tuhan, mimpi apa sih dia semalam sampai bisa punya keponakan seganas ini? Bersambung, 147, langkah kaki berhigh heels itu terjeda. Ada pendar kaget yang terpantul dari bola mata telaganya. Miranda seketika meremas lengan berotot Geraldian, meminta perhatian lelaki itu agar tercurah padanya. Ada apa? Miranda bawa mata penasaran itu ke depan, tempat seorang gadis berpakaian serba hitam sedang menyatu dengan kegelapan di sebelah pagar kayu jati. Napas Geraldian langsung memburu. Miranda bisa merasakan hawa di sekitarnya jadi memanas. Ini adalah momen haru, tempat seorang kakak beradik dipertemukan oleh takdir. Di pesta selebrasi tadi, Geraldian cuma mendapat hadiah berupa pengetahuan, tanpa sempat memeluk, mencium apalagi mendekap erat tubuh adiknya itu. Inilah waktunya. Miranda sama sekali tidak sakit hati ketika Geraldian melepas tautan jemari mereka untuk menaiki tangga kayu. Miranda malah haru luar biasa, dia senang. Jantung Geraldian seolah mampu berteleportasi dengan jantungnya, menjadikan perasaan mereka terhubung satu sama lain. Dia senang kalau Geraldian berhasil menemukan adiknya yang puluhan tahun hilang, tapi selain perasaan haru itu, Anira sebenarnya juga memendam rasa khawatir. Di perjalanan tadi Geraldian bilang sempat punya firasat gadis itu adalah adiknya saat insiden penembakan di basement. Miranda tidak bisa menghentikan produksi pertanyaan di kepalanya yang meluber kemana-mana tatkala kalimat Geraldian masuk ke otaknya. Naira itu orang yang mengincar nyawaku, Mir. Untuk apa? Kenapa gadis itu berniat membunuh kakaknya sendiri? Geraldian bilang Naira seperti hilang ingatan, lupa menyadari identitas kakak kandungnya sendiri. Tapi tetap saja pertanyaannya adalah, kenapa? Kenapa gadis itu berambisi kuat menghabisi nyawa Geraldian? Apa ada orang yang mendalanginya dan Naira cuma pengeksekusi? Aku ke dalam dulu, Geral.
Mau membuatkan minuman dulu, kata Miranda pelan tanpa berniat menginterupsi dekap erat sepasang kakak adik itu. Seperti dugaannya, Geraldian dan Naira tenggelam dalam peluk dan harus sampai tidak mendengar pernyataannya. Bocah ompong yang selalu dia jaga dulu kini sudah besar. Setinggi bahunya, dengan aroma gadis kuat yang membuat Geraldian ingin menangis karena dulu dia selalu memeluk Naira kecil hanya untuk menghirup aroma bedak bayi. Bocah kecil berambut acak-acakan yang membuat Geraldian remaja rela mempelajari ilmu mengepang seperti apa. Hidup mereka sederhana dahulu, hidup bertiga dengan seorang ibu yang tidak pernah ada karena sibuk bekerja. Ibunya yang terlalu baik hati. Mereka bahagia, sebelum semesta merenggut satu persatu anggota keluarga kecil itu. Pertama Naira, yang hilang saat bersepedaan. Saat itu memang marak penculikan bocah, Geraldian sangat terpukul saat itu. Lalu setelah itu ibunya yang meninggal. Maaf, isak lirik terucap dari bibir yang serupa dengan bibirnya itu. Ini baru Geraldian pikirkan sekarang. Kenapa dia harus susah payah menggali ingatan tentang wajah menggemaskan Naira kecil kalau wajah mereka semirip ini. Kontur wajahnya dan Naira memang mirip Rasongko. Berwajah tegas dengan sorot mata tajam dan bibir tipis. Satu-satunya yang ibu mereka wariskan cuma belas kasihan yang sama sekali tidak Rasongko wariskan untuk mereka berdua. Aku juga minta maaf, balas Geraldian sama bergetarnya. Dia beri jarak dekapannya cuma demi memindai kondisi adik kecilnya. Maaf udah bikin kamu menderita di jalanan. Maafkan aku, ulang Naira. Tanganmu kenapa? Maafkan aku, tekan Naira tergugu. Maaf karena melupakanmu dan hampir membunuhmu. Semuanya sudah berlalu. Ini masa depan kita, Nay. Aku tahu kamu tidak benar-benar sengaja melupakanku. Naira gunakan punggung tangannya yang bebas dari Urban menyusut lelehan air mata. Apa kabar, Kak? Harusnya kakak yang tanya begitu. Selama ini kamu di mana, Nay? Geraldian lempar balik pertanyaan itu. Dan memang benar sekali. Geraldian hidup di bawah lindungan Rasongko. Ayah mereka itu memang serakah dan rakus namun untuk urusan memenuhi kebutuhan Geraldian, jelas Rasongko lebih dari segalanya. Tapi bagaimana kabar Naira? Di mana gadis itu hidup selama ini membuat Geraldian kesakitan hanya dengan membayangkannya. Hampir 16 tahun aku hidup di Thailand, jawab Naira tergugu. Dia hendak mengucapkan rahasia terbesarnya yang cuma beberapa orang yang tahu, tapi mendadak dia gugup dan mencoba menatap manik Geraldian tajam demi mencari penguatan. Aku adalah pembunuh bayaran. Geraldian mengembuskan napas berat. Apa kamu baik-baik saja? Tidak pernah sebaik hari ini. Mereka berpelukan lagi, erat, dalam dan penuh perasaan. Tidak ada yang menandingi kekentalan darah memang dibanding apapun. Sejauh apapun dua saudara berjarak, satu sama lain akan saling mengenal ketika dipertemukan. Itulah hebatnya ikatan persaudaraan. Mengenai ibu, dia di mana? Apa dia? Apa dia masih hidup? Napas Geraldian lebih tercekat lagi. Dia sudah meninggal, Naira. Kenapa? Seorang anak pantas tahu kenapa ibunya meninggal, kan? Buliran-buliran air bening kembali rakus melahap pipi memerah Naira. Kenapa sih? Semesta jahat sekali padanya. Mengenalkan arti kakak lelaki tanpa kehadiran seorang ibu. Dia sudah ingat kenangan mereka semua dan menyakitkan kalau tidak bisa memeluk objek kenangannya. Dia kecelakaan, jawab Geraldian pelan. Naira kembali didekap Geraldian. Siapa yang tidak terguncang mendengar fakta ibu kandungnya sudah tiada dengan cara setragis itu. Ibu, aku masih hidup, Bu. Aku ingin bertemu. Aku sudah ingat wajahmu setelah puluhan tahun hidup tanpa kenangan. Ibu, aku rindu. Sudahlah. Dia sudah tenang di alam sana. Ayo kita ke dalam, ada yang ingin berkenalan denganmu. Sebuah keluarga. Geraldian baru saja menawarkan dirinya sebuah keluarga. Selesai melepas rindu, Geraldian berniat untuk memperkenalkan Naira pada keluarga kecilnya, termasuk Arai. Andai Geraldian tahu jika mereka berdua sudah saling kenal, bagaimana ya respons pria itu? Ini putraku, ini cukup mengagetkan memang di saat aku belum menikah, tapi Arai memang anak kandungku. Geraldian mengenalkan Arai, putranya yang kini menatap Naira dengan sorot terkejut. Naira melambai. Hai, namaku Naira. Siapa namamu? Arai, jawab bocah kecil itu menahan diri agar tidak menyeringai. Jenis sandiwara apa ini? Apa ini opera sabun? Bajumu bagus sekali omong-omong, aku penggemar berat Batman juga. Kita punya selera yang sama, seru Naira berbasa-basi. Arai menunjuk kaosnya.
Tapi sebenarnya kaos ini hadiah ulang tahun. Aku tidak suka Batman. Naira mendengus, mau pura-pura atau betulan bocah ini sama-sama menyebalkan. Arai, tegur Miranda datang dengan sekaleng biskuit. Itu jadi kaleng kelima yang Miranda boyong ke ruang tamu omong-omong. Naira ini tantemu, bicara yang sopan dengannya. Iya, Ma, cicit Arai mengangguk. Ini keluarga barumu, Naira. Anggaplah ini sebagai rumahmu sendiri. Kata Geraldian membelai surau lebat adik kecilnya. Di atas kursi sebelah Arai, Miranda juga melukis senyum. Aku senang punya anggota keluarga yang baru. Bertiga terasa membosankan. Berempat lebih membosankan, bisik Arai pada dirinya sendiri. Tapi dia sedang sial, karena heningnya ruangan suara sekecil apapun jadi menggema. ARRAI. Pekik Miranda geram. Aku haus, seru Arai tiba-tiba. Melipir melewati sofa dan pergi ke dapur tanpa meminta izin. Dia agak nakal, mohon dimaklumnya. Ucap Miranda menunjuk punggung Arai dengan meringis. Naira hanya tersenyum penuh arti. Anakmu lebih dari nakal, kakak ipar. Bersambung.